Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembahasan tentang statistika bisnis. Oke, pembahasan kita hari ini kita akan bahas tentang distribusi frekuensi. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Kita akan bahas tentang apa itu distribusi frekuensi, kemudian jenis-jenisnya itu seperti apa, distribusi frekuensi itu, kemudian bagaimana cara menyusun distribusi frekuensi. Nah, selain itu, kita juga akan menggambarkan sebenarnya grafik dari distribusi frekuensi itu seperti apa. Ada tiga ya yang akan kita bahas untuk masalah grafiknya. Yang pertama adalah ketika grafik menggunakan histogram, kemudian kita akan bahas juga gimana kalau misalnya grafiknya menggunakan poligon, dan yang terakhir kita akan bahas tentang penggunaan kurva dalam menggambarkan distribusi frekuensi kumulatif. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita bahas satu per satu. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu ya, distribusi frekuensi itu apa. Jadi secara definisi, distribusi frekuensi itu adalah susunan data di dalam sejumlah kelas dengan interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Jadi kata kuncinya untuk distribusi frekuensi itu dia adalah susunan data yang kita kelompokkan dalam sebuah kelas dengan interval tertentu. Nah, interval tertentu ini yang menjadi kategori data tersebut bisa dimasukkan ke dalam kelas tersebut ya, atau kelompok tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa data tersebut harus dikelompokkan gitu ya menjadi bentuk distribusi frekuensi? Sebenarnya alasannya adalah agar data tersebut lebih sistematis dan lebih ringkas. Gitu. Jadi misalnya datanya begitu random, kemudian ketika kita buat jadi sebuah distribusi frekuensi, akhirnya data tersebut bisa lebih ringkas untuk diolah seperti itu. Oke, teman-teman, tadi kita sudah bicara tentang apa itu distribusi frekuensi ya, secara definisinya. Nah, di sini adalah bagian-bagian yang ada di dalam distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada kelas, gitu ya. Kemudian ada batas kelas, kemudian tepi kelas, titik tengah kelas, interval kelas, dan frekuensi kelas. Nah, ini keenam hal ini yang ada di distribusi frekuensi. Nah, kita akan coba bahas satu persatu di slide berikutnya ya. Oke. Ya, kita mulai dari kelas dan batas kelas. Apa itu kelas? Kelas itu adalah kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Nah, artinya apa? Jadi kelas ini adalah kelompok-kelompok nilainya. Jadi pengkelasan itu artinya kita mengelompokkan data. Makanya kalau kita bicara tentang distribusi frekuensi, biasanya disebut sebagai data berkelompok ya. Data yang ada dalam distribusi frekuensi itu disebut dengan data berkelompok atau grup data. Nah, jelas pengelompokan tersebut harus ada batas-batasnya. Nah, batas kelas di sini, batas kelas itu apa? Yaitu batas atau nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Jadi, gunanya batas ini adalah dia menjadi sebuah batasan, sebuah data itu masuk ke kelompok yang mana. Gitu. Ini yang disebut dengan batas kelas. Nah, untuk batas kelas sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah batas bawah kelas, gitu ya. Itu yang menjadi batasan awal.
Kemudian ada batas atas kelas yang itu jadi batas paling akhir. Nah, untuk data-data yang terletak di antara kedua hal tersebut, jadi di antara batas bawah dengan batas atas, maka dia bisa dikelompokkan di dalam kelas tersebut. Nah, seperti itu ya untuk batas kelas. Nah, sebagai contohnya nih, misalnya sebagai contohnya kita bisa lihat di sini misalnya batas kelas. Misalnya kita punya bentuk distribusi frekuensi sebagai berikut. Ya, kita memiliki 5 kelas di sini. Ada 5 kelas. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4, kelas kelima gitu ya. 1 2 3 4 5 di sini. Kemudian kita punya interval dan di sini frekuensi. Nah, untuk interval sendiri kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang di sebelah kiri sini, kemudian strip, kemudian di sebelah kanan. Nah, inilah yang disebut dengan batas kelas. Oke, interval inilah yang disebut batas kelas. Artinya, untuk data-data yang dia posisinya terletak di batas bawah atau batas atasnya, dia termasuk kelompok tersebut di sini. Nah, untuk di sebelah kiri di sini, ini adalah batas bawah. Sedangkan untuk yang sebelah kanan di sini, ini yang disebut dengan batas atas. Jadi, yang namanya kelas, dia memiliki batas bawah dan batas atas. Seperti itu. Oke, barangkali sudah cukup dipahami. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, selain batas kelas, ada juga yang namanya tepi kelas atau class boundary. Apa itu tepi kelas atau class boundary? Jadi tepi kelas itu adalah batas kelas yang tidak memiliki lubang atau tidak ada celahnya untuk angka tertentu antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Jadi kalau tadi kita bahas tentang batas kelas, itu sebenarnya masih ada celah gitu. Masih ada celah yang menyebabkan data-data tertentu dia tidak bisa dikategorikan ke dalam kelas tersebut. Nah, tepi kelas ini dia mengeliminasi hal tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara menghitung atau mengetahui tepi kelas ini? Ya. Nah, misalnya gini. Kita punya tabel distribusi frekuensi seperti kita lihat di sini ya. Di sini ada 5 kelas gitu. Kemudian di sini ada batas bawahnya. Untuk kelas pertama itu adalah 2000, kemudian untuk batas atasnya adalah 2099. Nah, untuk mencari tepi kelas, maka caranya mudah. Gimana caranya? Nah, untuk yang pertama di sini 2000 gitu ya. 2000 ditambah dengan kelas setelah batas atas sebelah sebelumnya ya. Kemudian dibagi 2. Nah, sebagai contoh misalnya di sini 2100 ditambah dengan 2099 itu kemudian dibagi 2. Itu yang akan menjadi tepi bawahnya, yaitu 2099,5 di sini. Oke ya. Nah, kalau untuk mencari tepi atas gimana? Untuk mencari tepi atas, sebenarnya tepi atas ini ya, tepi atas. Jadi tepi atas kelas sebelumnya kalau kalian perhatikan di sini, tepi atas kelas sebelumnya itu sama dengan tepi bawah kelas setelahnya gitu. Ya, di sini tepi bawah kelas kedua itu sama dengan tepi atas kelas pertama. Gitu. Jadi dengan kita mencari tepi bawah semua gitu ya, setiap kelasnya, maka otomatis kita akan tahu tepi atasnya itu berapa. Gitu ya. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini
Untuk tepi bawah kelas itu adalah batas atas kelas sebelumnya ditambah batas bawah kelas dibagi 2. Itu ya, teman-teman. Ini adalah cara menghitung tepi bawah. Nah, kenapa kita harus mengetahui sebenarnya tepi kelas itu berapa gitu ya. Jadi tepi kelas ini biasa dipakai ketika kita akan mencari ukuran gejala pusat, terutama ketika kita akan mencari median gitu ya, median, kemudian kita akan mencari modus, kemudian kita akan mencari kuartil, desil, dan persentil. Jadi semuanya kita akan menggunakan yang namanya tepi kelas. Nah, makanya ini harus dipahami tepi kelas itu apa. Apa yang membedakan antara tepi kelas dengan batas kelas. Ini yang harus bisa kalian bedakan. Jadi kalau misalnya batas kelas, dia adalah kriteria minimal dan kriteria maksimal agar data tersebut bisa dimasukkan ke dalam kelas tersebut ya. Sedangkan kalau tepi bawah itu, dia adalah batas paling ujung atau batas atau perbatasan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk perbedaan dari tepi kelas dan batas kelas. Nah, tadi kita sudah bahas tentang kelas, batas kelas, tepi kelas, gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang titik tengah kelas atau class midpoint. Apa itu titik tengah kelas? Jadi, titik tengah kelas itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah pada setiap batas kelas. Jadi kita udah tahu tadi batas kelas itu ada batas bawah, ada batas atas. Nah, titik tengah itu dia posisinya ada di tengah-tengah antara batas bawah dan batas atas. Jadi kalau kita perhatikan misalnya di sini, untuk kelas pertama misalnya gitu ya, di sini batas bawahnya adalah 2000, kemudian batas atasnya adalah 2099. Jadi untuk mencari nilai tengahnya gimana? Caranya adalah batas bawah ditambah batas atas, ya, batas bawah kelas ditambah batas atas kelasnya, kemudian dibagi 2. Maka akan muncul nilai tengah yaitu 2049,5 di sini. Nah, untuk yang kelas kedua juga sama. Untuk menghitung tengah kelasnya atau class midpoint adalah 2100 dikurangi 2100 ditambah dengan 2199, kemudian hasilnya dibagi 2. Hasilnya adalah 2149,5. Jadi kita bisa simpulkan untuk mencari titik tengah, caranya adalah batas bawah ditambah batas atas. Jadi batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi dengan 2. Nah, itu dia yang disebut dengan nilai tengah. Oke, nah apalagi nih yang akan kita bahas? Oke, berikutnya kita akan bahas tentang interval kelas atau kelas interval. Jadi apa itu interval kelas? Interval kelas itu adalah nilai jarak antara batas bawah kelas dengan batas bawah kelas sebelumnya. Jadi kalau kita bicara tentang interval kelas itu adalah jarak antar batas bawah ke batas bawah lagi. Atau bisa juga kita definisikan bahwa interval kelas itu adalah jarak antara batas atas dengan batas atas, gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih seperti ini, yang disebut dengan CI itu yang mana atau interval kelas itu yang mana? Dia adalah batas gitu ya antara batas bawah gitu ya, jarak antara batas bawah ke batas bawah berikutnya yaitu 2000 ke 2100. Itu berapa jaraknya? Berarti 2100 dikurangi 2000 yaitu 100. Jadi kita akan bilang bahwa di sini adalah CI-nya adalah 100. Nah, sedangkan
Kita juga bisa definisikan bahwa interval kelas itu adalah jarak antara batas atas dengan batas atas lagi. Di sini batas atasnya adalah 2099 untuk kelas pertama, kemudian untuk yang kedua dia adalah 2199. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di sini interval kelasnya adalah 2199 dikurangi 2099, hasilnya adalah 100. Seperti itu teman-teman. Jadi apa itu yang disebut dengan CI? CI itu adalah jarak antara batas bawah kelas dengan batas bawah kelas sebelumnya atau setelahnya. Ya, yang lebih simpel adalah jarak antara batas bawah dengan batas bawah lagi. Itu atau apa itu CI? CI itu adalah jarak antara batas atas dengan batas atas lagi. Nah, jadi bagaimana cara menghitung interval kelas? Yaitu batas bawah kelas selanjutnya dikurangi dengan batas bawah kelasnya. Atau batas atas kelas selanjutnya dikurangi dengan batas atas kelasnya. Oke, di sini adalah CI-nya. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini adalah jarak dari batas bawah ke batas bawah atau batas atas ke batas atas. Itu yang disebut dengan interval kelas. Oke. Tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membuat distribusi frekuensi? Nah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk membuat distribusi frekuensi. Yang pertama adalah jika kalian memiliki data, ya, misalnya datanya dia random ya, atau acak, maka yang harus kalian lakukan adalah yang pertama adalah urutkan dari data terkecil hingga terbesar. Jadi kalau misalnya kalian punya 80 data, maka yang langkah pertama adalah kalian urutkan dulu dari data terkecil sampai data terbesar. Itu. Nah, kemudian setelah kalian urutkan, apa yang harus kalian lakukan lagi? Yang kedua adalah kalian hitung range-nya. Apa itu range? Range itu adalah jarak dari data paling besar ke data paling kecil. Gitu. Nah, range ini gimana cara menghitungnya? Range itu adalah nilai maksimum atau nilai data terbesar dikurangi dengan data paling kecil. Itu adalah cara mencari range. Oke, setelah kalian cari atau hitung range-nya, maka langkah berikutnya adalah kalian hitung berapa banyak kelas dengan rumus Sturge di sini. Oke, gimana cara menghitungnya? Rumus Sturge di sini adalah 1 plus 3,3 log n, di mana n ini adalah banyaknya data. Gitu. Ya, jadi tadi sudah hitung range-nya, kemudian sudah hitung kelasnya, maka langkah berikutnya adalah kalian hitung CI-nya atau kelas interval atau interval kelasnya. Gimana cara mencari CI-nya? Yaitu dengan cara range dibagi dengan banyaknya kelas. Jadi CI itu adalah range dibagi dengan banyaknya kelas. Di mana tadi range itu adalah nilai data paling besar dikurangi dengan nilai data paling kecil, sedangkan kelas itu adalah 1 plus 3,3 log n, di mana n itu adalah jumlah data. Jadi setelah kalian hitung range-nya, kalian hitung kelasnya, maka kalian hitung juga interval kelasnya. Nah, langkah yang kelima, baru kalian buat distribusi dimulai dari data terkecil sebagai batas bawah kelas pertama. Oke, notes di sini kalian harus perhatikan bahwa ketika kalian bikin tabel distribusi, maka
data terkecil itu digunakan sebagai batas bawah kelas pertama. Saya ulangi ya. Ketika kalian membuat tabel distribusi, maka data terkecil digunakan sebagai batas bawah kelas pertama. Kemudian, setelah kalian bikin tabelnya, kalian bikin intervalnya, itu langkah terakhir adalah menghitung frekuensi dengan sistem tally. Oke, jadi teman-teman di sini ada 6 langkah yang harus kalian lakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti apa cara membuatnya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Oke, teman-teman di sini kita sudah punya data ya. Di sini ada 80 data. Kalian bisa lihat di sini ada 80 data. Nah, tugas kita adalah bagaimana cara menyajikan data ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, sebelum kita mulai membuat tabel distribusi frekuensinya, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, kita cari dulu nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Jadi di sini saya tulis H, kemudian di bawahnya adalah L. H itu adalah high, L itu adalah low. Artinya untuk nilai tertinggi saya akan tulis di atas. Ya, di atas. Kemudian untuk nilai terendah saya akan tulis di bawah. Seperti itu. Nah, berikutnya apa lagi? Setelah saya bikin H dan L seperti ini, maka saya akan lihat datanya per kolom. Jadi per kolom dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah terus ya, sampai ke kolom terakhir. Apa yang akan saya cari? Nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Dan ini akan saya lakukan mulai dari kolom pertama sampai dengan kolom terakhir. Seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, gimana cara kita mulainya ya? Oke, kalau ini cara saya sebenarnya. Gitu, nanti kalian boleh temukan cara yang menurut kalian itu lebih enak. Oke, yang pertama adalah saya akan cari dulu berapa nilai terbesar dari kolom yang pertama nih. Di sini ada 68, 73, 61, 66, 96, 79, 65 dan 86. Gitu. Ya, saya akan lihat ke bawah. Nah, dari sini saya menemukan nilai tertingginya adalah 96. Dan di sini saya akan simpan di atas. Itu. Ya, untuk nilai tertingginya saya akan simpan di atas. Kemudian saya akan cari nilai terkecil di kolom yang pertama di sini. Nah, setelah saya temukan ternyata nilai terkecilnya adalah 61 dan saya akan tulis di bawah seperti ini. Itu. Nah, tadi kita sudah coba untuk mencari nilai tertinggi dan nilai terendah dari kolom yang pertama. Maka selanjutnya kita coba untuk cari nilai terendah dan tertinggi di kolom yang kedua. Di sini ada 84, 79, 65, 78, 78, 62, 80 dan 67. Maka dari sini akhirnya kita ketahui bahwa nilai tertingginya adalah 84. Ya, untuk yang kolom kedua maka saya tulis di atas. Gitu. Kemudian untuk nilai terkecilnya di sini adalah 62. Oke ya, di sini ada 62. Nah, ini yang kalian lakukan sampai kolom terakhir, sampai ke sini. Gitu ya. Sampai kolom terakhir ini yang kalian lakukan gitu. Jadi nanti akan punya data nilai terbesarnya itu ditulis di atas semua gitu. Kemudian nilai terkecilnya kalian tulis di bawah semua.
Seperti itu. Nah, setelah kita cari nilai terbesar dan nilai terkecil dari masing-masing kolom, maka baru kita lihat dari nilai terbesar di sini, ya, dari nilai terbesar ini mana yang nilai paling besar. Di sini nilai paling besarnya adalah 97. Oke, kemudian untuk nilai terkecil kita lihat di sini nilai terkecilnya adalah 53. Oke, jadi dari data ini kita mengetahui bahwa nilai terbesarnya adalah 97 dan nilai terkecilnya adalah 53. Jadi setelah kita mengetahui nilai terbesar dan nilai terkecil, maka kita baru masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan hitung range-nya berapa. Nah, tadi kita udah tahu nih nilai terbesar, nilai terkecil gitu ya dari data tersebut. Kita hitung range-nya, di mana range itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Itu atau X max min X min. Maka jadi berdasarkan data tadi kita sudah tahu data terbesarnya adalah 97, data terkecilnya adalah 53. Maka kita langsung hitung aja range-nya. Data terbesar kurangi data terkecil yaitu 97 dikurangi 53, hasilnya adalah 44. Jadi untuk range data tersebut adalah 44 di sini. Oke, setelah kita menghitung range, berarti langkah berikutnya adalah kita menghitung berapa banyak kelas yang harus dibuat. Oke. Untuk mencari berapa banyak kelasnya, maka kita akan gunakan rumus Sturge. Di mana rumus Sturge itu adalah 1 plus 3,3 log N. Di mana N ini adalah berapa banyak jumlah data. Oke, seperti kita ketahui bahwa data yang tadi itu adalah sejumlah 80 data. Gitu. Jadi N-nya kita ganti jadi 80. Nah, kemudian kita hitung di sini. Jadi cara menghitungnya adalah hitung dulu log N-nya berapa atau di sini log 80-nya itu berapa. Kemudian dikalikan 3,3, kemudian hasilnya ditambah dengan 1. Maka di sini hasilnya adalah 7,28 atau kita bulatkan jadi 8. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa harus dibulatkan ke atas? Jadi sebenarnya ketika muncul di sini angka 7,28, artinya teman-teman di sini boleh minimal membuat kelasnya itu adalah 7 kelas. Gitu ya. Atau kalau misalnya 7 kelas itu tidak cukup, boleh dibulatkan atau dibuat menjadi 8 kelas. Jadi sebenarnya berbicara kelas ini, nanti ketika dibuat, apakah kelas ini dia sudah bisa mengelompokkan seluruh data atau tidak? Kalau ternyata ada data yang masih belum masuk ke dalam kelasnya, maka kalian boleh modifikasi jumlah kelasnya dengan aturan bahwa di sini jumlah minimalnya adalah 7. Jadi kalau lebih dari 7 masih boleh. Gitu ya. 7 dibuat jadi 8 boleh, gitu ya. Oke. Seperti ini, teman-teman ya. Ya, jadi dibulatkan ke atas. Itu hanya untuk aman aja. Tapi kalau misalnya sudah dibulatkan ke atas dia masih ada yang tidak terpenuhi, kalian boleh kurangi. Tapi kurangi dengan catatan dia tidak boleh kurang dari hasil perhitungan Sturgesnya. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah hitung range, kemudian kita sudah hitung kelasnya, maka langkah berikutnya adalah kita hitung berapa besarnya CI. Oke, CI atau interval kelas itu dihitung dengan cara range
dibagi dengan jumlah kelas. Gitu, R per K. Range dibagi jumlah kelas. Tadi kalau range itu adalah cara mencari range itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian untuk mencari jumlah kelas itu adalah menggunakan rumus Sturges, yaitu 1 plus 3,3 log n, di mana n itu adalah jumlah data. Maka berdasarkan data yang sudah kita ketahui tadi, range-nya di sana adalah 44 dan jumlah kelasnya adalah 8. Maka dari sini kita bisa langsung menghitung berapa besar kelas intervalnya. Oke, kelas interval itu adalah range dibagi jumlah kelasnya itu 44 per 8. Hasilnya adalah 5,5 atau kita bulatkan menjadi 6. Gitu. Nah, khusus untuk interval kelas, maka untuk pembulatannya mengikuti kaidah umum pembulatan angka. Artinya, ketika dia komanya 5 ke atas, maka dibulatkan ke atas. Sedangkan jika komanya adalah 5 ke bawah, seperti 1, 2, 3, 4 gitu ya, dia dibulatkan ke bawah. Seperti itu. Jadi kalau untuk CI, dia masalah pembulatan itu pembulatan normal seperti biasa. Jadi tidak ada aturan-aturan khusus. Oke, jadi sampai sini kita sudah tahu range-nya berapa, kelasnya berapa, kemudian interval kelasnya berapa. Maka langkah selanjutnya adalah kita coba susun tabel distribusi frekuensinya. Nah, di sini tabel distribusi frekuensi dibuat pertama kali adalah dengan cara membuat sebuah tabel pengkelasan. Nah, di sini kita udah punya data bahwa nilai terendahnya adalah 53, banyaknya kelas adalah 8, interval kelasnya adalah 6, maka kita harus ingat aturannya bahwa di sana nilai batas bawah kelas pertama adalah 53. Kenapa 53, Pak? Karena tadi aturannya adalah nilai terendah dari data itu digunakan sebagai nilai batas bawah kelas pertama. Kayak saya ulangi. Nilai terendah dari data itu digunakan sebagai nilai batas bawah kelas pertama. Jadi batas bawah kelas pertama itu adalah nilai terendah. Kemudian berikutnya kita hitung berapa batas bawah kelas kedua atau kelas berikutnya, yaitu dengan cara kita tambahkan batas bawah, ya, batas bawah ditambah dengan CI-nya. Jadi kalau di sini kita sudah mengetahui batas bawah kelas pertama itu adalah 53, maka untuk mengetahui nilai batas bawah kelas kedua adalah 53 ditambah dengan kelas intervalnya, yaitu 59. Nah, untuk batas bawah kelas ketiga berarti dia adalah 59, yaitu batas bawah kelas kedua, ditambah dengan CI-nya. Jadi 59 tambah 6, hasilnya adalah 65. Dan seterusnya. Jadi kalau berbicara tentang batas bawah, maka batas bawah yang menggunakan nilai data terkecil itu hanya nilai batas bawah kelas pertama saja. Sedangkan untuk kelas-kelas yang lainnya, dia ditambahkan dengan CI-nya. Gitu ya. Nah, batas bawah sudah kita hitung, kemudian batas atas seperti apa? Nah, untuk nilai batas atas kelas pertama, maka caranya adalah batas bawah kelas kedua dikurangi 1. Oke, saya ulangi. Nilai batas atas kelas kedua dikurangi 1. Itu menjadi batas atas kelas pertama.
Nah, setelah kita tahu nilai batas atas kelas pertama, untuk nilai batas atas kelas berikutnya gimana? Mudah teman-teman, kalian tinggal tambahkan dengan CI. Jadi, nilai batas atas kelas pertama ditambah dengan CI itu akan jadi nilai batas atas kelas kedua. Kemudian nilai batas atas kelas kedua ditambah dengan CI itu akan jadi nilai batas atas kelas ketiga dan seterusnya. Seperti itu. Nah, setelah kalian hitung seperti ini, baru kita susun tabel pengkelasannya seperti ini. Oke, tadi kelasnya, banyaknya kelasnya itu ada 8. Berarti kita bikin 8 kelas. Itu ya. Di sini ada penomoran kelasnya dari 1 sampai 8. Kemudian untuk interval kelasnya, batas bawah kelas pertama adalah 53, di sini jadi 53, kemudian batas kedua adalah 59. 59 dapat dari mana? 53 ditambah dengan CI-nya, jadi 59. Terus untuk batas bawah kelas ketiga itu adalah 65, yaitu dari batas bawah kelas kedua ditambah dengan CI-nya jadi 65 dan seterusnya sampai ke kelas 8. Kemudian untuk batas atas kelas pertama di sini, ini 58 didapat dari 59 dikurangi 1, yaitu 58. Atau sebenarnya di sini itu untuk batas atas kelas pertama, kita tinggal lihat seperti ini. Di sini batas bawahnya adalah 59, maka batas akhirnya di sini adalah 58. Karena di sini sama-sama bilangan asli gitu ya, 58. Nah, kemudian ini 64 dapat dari mana? 64 itu adalah 58 atau batas atas kelas pertama ditambah dengan CI-nya. Gitu ya. Tambah CI-nya, kemudian 70 itu dapat dari mana? Yaitu 64 ditambah CI-nya jadi 70 dan seterusnya sampai kelas ke-8. Ini adalah tabel pengkelasan. Jadi langkah awal sebelum kalian melengkapi semuanya, kalian bikin dulu kelas, ya, penomoran kelasnya dan interval kelasnya. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya ngapain lagi setelah ini? Berikutnya, setelah kalian bikin tabel pengkelasan yang tadi gitu ya, kalian sudah bikin penomoran kelas, kemudian interval kelasnya, maka langkah selanjutnya adalah kalian tinggal cari anggota-anggotanya. Anggota-anggota dari kelas-kelas yang sudah kalian buat tadi, sudah susun tadi, siapa saja anggotanya. Gitu. Jadi nanti untuk apa? Untuk kita cari berapa banyak anggotanya atau nanti akan disebut sebagai frekuensi. Nah, gimana caranya? Oke, ada yang namanya sistem tally. Apa itu sistem tally? Jadi sistem tally itu adalah sistem perhitungan gitu ya. Kita menghitung satu persatu anggota yang masuk ke kelas tersebut. Nah, misalnya gini. Kita akan cari untuk anggota-anggota di kelas pertama, di mana intervalnya adalah 53 sampai 58. Nah, cara mencarinya itu hampir sama ketika teman-teman semua mencari nilai terbesar dan nilai terkecil dari si datanya. Jadi kita akan lakukan screening dari kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ketika angkanya dapat, maka kita akan coret. Gitu ya. Kita akan coret. Artinya, data tersebut sudah tidak digunakan lagi. Atau data tersebut sudah masuk ke dalam kelasnya. Oke, kita mulai. Untuk yang kelas pertama nih misalnya. 53 sampai 58. Berarti kita cari di kolom pertama yang masuk 53 sampai 58. Gitu. Kolom kedua 53 sampai 58 mana aja. Nah, di sini misalnya ternyata 53 sampai 58 itu ada di kolom keempat, yaitu 57 di sini. Maka kita coret di sini ya. 57 ini
dicoret, artinya dia sudah masuk ke dalam kelompok, yaitu dia sudah masuk ke kelas pertama. Kemudian kita tambahkan tally-nya di sini. Tally 1 berarti kita udah nemu 1 di sini. Kemudian berikutnya kita screening lagi dan akhirnya kita dapat gitu ya. Di sini angka 53 dia masih termasuk kelas pertama. Dia masih terletak di antara 53 sampai 58. Maka kita coret lagi. Kemudian kita isi tally-nya 2. Kita sudah nemu 2. Kemudian kita cari lagi di kolom terakhir. Oke, di kolom terakhir ternyata tidak ada lagi data yang masuk ke kategori 53 sampai 58. Dari sini kita bisa hitung dari tally-nya adalah 2, sehingga kita akan tulis di sini frekuensinya adalah 2. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, berikutnya nih, kita coba lihat untuk kelas yang kedua. Kelas yang kedua itu intervalnya adalah 59 sampai 64 di sini ya. Nah, caranya sama. Kita coba screening lagi dari data-data di sini. Mana data-data yang masuk 59 sampai 64. Oke. Di sini ada 61. Kita coret 61, kita isi tally-nya di sini. Oke, 61. Kemudian berikutnya adalah 62. Kita isi lagi tally-nya. Kemudian kita cari lagi 61. Oke, di kolom keempat. Kita masukkan lagi tally-nya. Kemudian kita cari lagi, dia ada 60 di kolom kelima. Kita masukkan lagi ke tally-nya. Kemudian berapa lagi? 62 di kolom ke-6. Kita coret di sini. Kita masukkan lagi ke tally-nya. Oke. Berarti kita sudah punya 5. Terus kita cari lagi. Di sini ada 63, kita tambahkan lagi ke tally-nya. Kemudian 62, masukkan lagi ke tally-nya. 60, kita masukkan lagi. Kemudian ada di sini 62, kita masukkan lagi. Oke. Kemudian kita cari di sini. Yaitu ada 59, kita masukkan lagi di sini ke tally-nya. Oke. Kemudian kita cari lagi apakah masih ada. Oke. Di sini ada 63. 63 kita masukkan lagi ke tally-nya di sini. Kemudian di sini ada 60, kita masukkan lagi. Oke. Kita cari lagi apakah masih ada. Oke. Sudah sampai akhir ternyata datanya sudah habis ya. Data yang 59 sampai 64. Maka di sini kita bisa hitung 5, 5, 10, 2. Berarti frekuensinya 12. Jadi untuk data yang masuk ke kelas interval 59 sampai 64 itu adalah 12 data. Jadi frekuensinya adalah 12. Nah, untuk kelas berikutnya nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Coba sendiri nanti hitung gitu anggotanya ada berapa. Itu ya, nanti kalian coba sendiri. Nah, caranya seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya udah ketemu, coret, jangan lupa isi tally-nya. Kemudian coret lagi isi tally-nya. Seperti itu terus. Dan nanti ketika misalnya sampai ke kolom terakhir ternyata sudah nggak ada, berarti nanti kalian tinggal hitung tally-nya, di jumlahnya berapa, itu akan jadi frekuensinya. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah disusun semua sampai ke kelas terakhir, maka itu yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Oke. Nah, teman-teman, jadi kita kan tadi sudah cari ya anggota-anggotanya dan kita sudah lengkapi semua sampai ke kelas 8. Inilah yang disebut dengan distribusi frekuensi seperti ini. Jadi ada kelasnya, di sini ada penomoran kelasnya, kelas 1 sampai kelas 8, kemudian intervalnya juga
ya. Tadi sudah kita bikin di tabel pengkelasan. Kemudian untuk teli sudah kita hitung juga. Nah, untuk frekuensinya kita sudah hitung berdasarkan teli gitu. Jadi kita sudah punya bentuk seperti ini yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi gitu. Nah, gimana teman-teman sampai sini ada yang masih bingung atau seperti apa? Nanti kalian bisa coba untuk mengulang kembali ya pembahasan sebelumnya. Jadi sampai ke bentuk seperti ini tuh seperti apa langkah-langkahnya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, berbicara tentang distribusi frekuensi, ada berapa banyak? Oke, jadi ternyata distribusi frekuensi itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah distribusi frekuensi biasa. Jadi yang sudah kita lihat tadi, yang kita bikin tadi itu adalah distribusi frekuensi biasa. Kemudian ada distribusi frekuensi relatif. Ya. Yang kedua ada distribusi frekuensi relatif. Yang ketiga itu ada distribusi frekuensi kumulatif. Jadi sebenarnya untuk distribusi frekuensi itu ada 3 jenis. Jadi yang sudah kita pelajari tadi itu adalah distribusi frekuensi biasa saja. Nah, untuk dua sisanya seperti apa? Distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif itu seperti apa bentuknya? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, distribusi frekuensi biasa itu adalah distribusi frekuensi yang hanya berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelas. Jadi, ketika kalian tadi sudah menghitung berapa banyak frekuensinya, selesai, itulah yang disebut dengan distribusi frekuensi biasa. Jadi, kalau bisa dilihat di sini, untuk intervalnya, itu interval bisa berupa angka maupun tidak ya. Nah, di sini ini adalah interval yang bukan berupa angka, jadi di sini adalah datanya data kualitatif atau bukan berupa angka, sedangkan kalau di sini ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Jadi di sini jelas ada intervalnya, gitu ya, dari berapa sampai berapa. Sedangkan kalau untuk yang data kualitatif dia tidak ada intervalnya, tapi dia sudah termasuk pengkategorian. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya distribusi frekuensi apa lagi nih? Oke, kalau tadi kita sudah bahas tentang distribusi frekuensi biasa ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang distribusi frekuensi relatif. Apa itu distribusi frekuensi relatif? Jadi kalau kita berbicara tentang relatif, artinya di sini akan terjadi sebuah perbandingan ya. Jadi distribusi frekuensi relatif itu adalah perbandingan antar frekuensi setiap kelasnya dengan total frekuensinya atau total datanya. Nah, untuk frekuensi relatif sendiri, kalau kita berbicara tentang frekuensi relatif, maka di sini ada dua hal, gitu ya, ada dua hal. Jadi dia bisa perbandingannya itu disajikan dalam bentuk persentase atau dia bisa juga disajikan dalam bentuk rasio. Jadi yang membedakan antara rasio sama persentase itu adalah kalau persentase dia disajikan dalam bentuk persen. Sedangkan kalau misalnya bentuknya rasio dia bentuknya adalah koma seperti itu ya, teman-teman. Nah, misalnya gini. Di sini ada tabel frekuensi yang sudah kita bikin. Nah, di sini ada kelasnya, kemudian ada intervalnya, kemudian ada frekuensi setiap kelasnya. Nah, maka ketika kita akan akan membuat sebuah frekuensi relatif ya, distribusi frekuensi relatif, maka yang harus kita lakukan adalah membandingkan frekuensi setiap kelas dengan total frekuensinya. Jadi kalau di sini kita lihat berarti untuk frekuensi relatif kelas pertama itu adalah frekuensi kelas pertama, yaitu di sini 2, kemudian
kita bagi dengan total frekuensinya. Gitu. Jadi 2/80. Nah, jika ingin dalam bentuk persen berarti tinggal dikalikan 100%. Seperti itu ya. Nah, kita coba untuk frekuensi relatif kelas yang pertama. Frekuensi kelas pertama berarti kita lihat di sini ya. Tadi frekuensinya dibagi dengan total datanya dikali 100% karena kita akan membuat distribusi frekuensi relatifnya dalam bentuk persen. Nah, di sini hasilnya adalah 2,5%. Seperti itu. Nah, kita tulis di sini 2,5, 2,50. Nah, untuk yang kelas kedua berarti di sini yang harus kita lakukan adalah berarti frekuensi kelas kedua yaitu 12 dibagi dengan 80. Nah, 12 dibagi 80 dikali 100. Jadi hasilnya adalah 15% di sini ya. Nah, 15% kita tulis. Nah, untuk kelas-kelas yang lainnya maka kita tinggal lakukan hal yang sama yaitu frekuensinya dibagi dengan total datanya. Jadi 10/80 untuk yang kelas ketiga, kemudian yang kelas keempat itu adalah 23/80, kemudian 14/80, 10/80, 5/80, 4/80 gitu ya. Jadi masing-masing frekuensi setiap kelasnya itu dibagi dengan total frekuensinya. Itu yang akan menjadi nilai si frekuensi relatif. Seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, untuk frekuensi relatif berarti caranya adalah kita membandingkan frekuensi dengan si total frekuensinya atau di sini adalah total datanya. Kemudian kalikan 100%. Kalau misalnya kita akan menyajikannya dalam bentuk persentase, tapi kalau misalnya kita akan bentuknya adalah rasio gitu, akan sajikan dalam bentuk rasio, berarti kita tinggal frekuensinya dibagi dengan totalnya, seperti itu. Jadi yang harus dipahami adalah ketika kita berbicara distribusi frekuensi relatif berarti berbicara relatif di sini yang terjadi adalah kita membandingkan antara frekuensi setiap kelasnya dengan total frekuensinya. Seperti itu ya. Itu kalau untuk distribusi frekuensi relatif. Oke, selanjutnya tadi distribusi frekuensi itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu distribusi frekuensi yang biasa, yang hanya cuma sampai ke perhitungan frekuensi saja. Kemudian ada distribusi frekuensi relatif tadi, yaitu distribusi frekuensi yang kita membandingkan frekuensinya setiap kelas ya, frekuensi setiap kelasnya itu dibandingkan dengan total frekuensinya atau total datanya. Nah, yang berikutnya itu ada distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kalau berbicara tentang kumulatif di sini, ya kumulatif itu artinya menjumlahkan atau penjumlahan. Jadi distribusi frekuensi kumulatif itu dilakukan atau kita membuatnya adalah dengan cara menjumlahkan setiap frekuensinya sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan. Gitu. Jadi distribusi frekuensi kumulatif ini gunanya untuk apa? Dia gunanya adalah untuk menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Jadi nanti kita ketika akan membuat distribusi frekuensi kumulatif, kita buat dulu si tingkat kelasnya gitu ya, kriteria tingkat kelasnya. Kemudian frekuensi kumulatif itu tadi sudah sempat dibahas juga, dia diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Nah, seperti apa bentukannya? Gitu. Jadi untuk frekuensi kumulatif juga dia ada dua tipe ya, atau ada dua jenis frekuensi kumulatif. Itu frekuensi
kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini masing-masing ada cara perhitungannya sendiri, tapi secara konsep sebenarnya masih sama, yaitu dihitung dengan cara menjumlahkan. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan bahas dulu dari distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari. Jadi kalau di sini bisa dilihat ada tabel ya. Tabel di sini ini adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi apa itu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari? Itu adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari, ya, nilai kurang dari nilai tepi atas kelas tersebut gitu. Jadi yang dihitung di sini untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah eh, nilai tepi atas. Jadi teman-teman sudah membahas ya tentang nilai tepi atas, cara mencarinya itu seperti apa. Nah, di distribusi frekuensi kumulatif yang digunakan adalah nilai tepi atasnya. Nah, sebagai contoh misalnya kayak gini. Ketika untuk kelas yang pertama di mana intervalnya adalah 53 sampai 58, maka kita hitung dulu nilai tepi atas dari kelas tersebut. Nah, nanti gimana caranya? Berarti kan 58 ditambah 59 dibagi 2 hasilnya adalah 58,5. Jadi disimpan di sini 58,5 untuk nilainya. 58,5. Nah, kemudian di sini karena yang akan kita cari itu adalah yang kurang dari, maka di sini kita tambahkan kalimat kurang dari gitu. Jadi kurang dari tepi atas kelasnya, kurang dari 58,5. Nah, di sini ada frekuensinya 2. Nah, dari sini baru kita hitung berapa F kumnya atau F besar kumnya, yaitu dengan cara kita gunakan logikanya dari semua data yang ada di sini. Berapakah jumlah data atau jumlah frekuensi yang kurang dari 58,5. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk kelas yang pertama dia batasnya 53 sampai 58, sedangkan kelas 2 59 sampai 64. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang kurang dari 58,5 hanya kelas yang pertama saja, yaitu 2 frekuensinya. Maka kita tulis di sini frekuensinya adalah 2. Nah, kemudian untuk kelas berikutnya kita hitung juga tepi kelasnya gitu ya, tepi atas kelasnya. Di sini berarti kan untuk yang kelas kedua adalah 64,5 gitu. Nah, karena kita mencari kurang dari, berarti kita tulis di sini adalah kurang dari. Berarti nanti untuk mencari berapa banyak frekuensinya, berarti kita tinggal lihat saja. Yang kurang dari 64,5 mana saja, kelas yang mana saja. Nah, kalau kita lihat di sini, kelas yang pertama itu batasnya dari 59 sampai 64. Dia jelas kurang dari 64,5. Kemudian untuk yang kedua, kelas yang pertama di sini 53 sampai 58 dan dia juga kurang dari 64,5. Berarti kita untuk frekuensi kumulatifnya data-data yang kurang dari 64,5 yaitu 2 ditambah dengan 12 di sini. Jadi ada 14. Ya. Nah, untuk kelas-kelas selanjutnya juga lakukan hal yang sama. Jadi cari dulu tepi atas kelasnya itu berapa, kemudian nanti tinggal dilihat menggunakan logikanya berapa banyak data yang kurang dari tepi kelas tersebut. Nah, nanti tinggal dijumlahkan frekuensi yang memang kurang dari tepi kelas tersebut. Seperti itu teman-teman, kalau kita bicara tentang frekuensi kumulatif kurang dari. Nah,
Selanjutnya, kita akan bahas tentang distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, sebenarnya secara konsep untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari itu masih sama saja seperti yang distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Hanya yang membedakan adalah di sini untuk nilainya yang kita cari adalah yang lebih dari. Makanya ketika berbicara tentang distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, dia untuk nilainya kita akan tuliskan lebih dari dan tepik kelasnya. Jadi untuk mencari tepik kelasnya sama, tapi untuk nilainya di sini yang akan kita cari adalah yang lebih dari. Kalau tadi kan yang distribusi frekuensi kumulatif kurang dari itu nilainya dia yang cari yang kurang dari, sedangkan kalau untuk yang lebih dari berarti kita cari yang lebih dari, seperti itu. Nah, nanti gimana cara menghitungnya? Kita tinggal pakai logikanya misalnya seperti ini. Misalnya untuk kelas yang pertama ya, di sini nilainya yang kita akan cari adalah data-data yang lebih dari 58,5. Jadi kalau kita lihat di sini yang lebih dari 58,5 yaitu kelas terakhir 95 sampai 100, 89 sampai 94, 83 sampai 88 itu masih masuk kategori yang lebih dari 58,5, 77 sampai 82, 71 sampai 76, 65 sampai 70, 59 sampai 64. Ini data-data yang lebih dari 58,5. Sedangkan untuk kelas pertama karena batasnya adalah 53 sampai 58, di mana 58 itu jelas kurang dari 58,5, maka untuk kelas yang pertama dia tidak termasuk nilai yang akan kita cari. Maka dari sini kita bisa hitung berapa banyak frekuensi yang masuk data-data yang lebih dari 58,5. Jadi kita bisa hitung di sini 12 tambah 10 tambah 23 tambah 14 tambah 10 tambah 5 tambah 4. Setelah kita jumlahkan berarti hasilnya adalah 78. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari 58,5 jumlahnya adalah 78 data. Seperti itu ya. Ketika kita berbicara tentang frekuensi kumulatif lebih dari. Oke. Teman-teman, sebenarnya ini adalah tambahan ya, sedikit tambahan bagaimana cara menggambarkan histogram, poligon dan ozaif dari distribusi frekuensi. Nah, jadi gunanya histogram, poligon dan ozaif ini sebenarnya untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Jadi kalau tadi kita bikin tabel itu adalah penyajiannya dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, kalau pengen dalam bentuk gambar nanti bisa digambarkan menggunakan histogram, poligon atau ozaif. Nah, apa itu histogram? Histogram itu adalah grafik batang. Jadi kalau teman-teman berbicara tentang histogram berarti kita akan bicara tentang grafik batang. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya poligon. Apa itu poligon? Jadi poligon itu adalah grafik garis. Ya, caranya adalah dengan cara menarik garis dari satu titik tengah, ya. Jadi titik tengah yang akan kita pakai. Titik tengah ke jadi kita akan tarik dari titik tengahnya, titik tengah kelasnya. Sedangkan kalau histogram kita pakai batasnya, gitu ya. Jadi pakai batas bawah, batas atas, gitu. Tapi kalau untuk poligon kita akan menggunakan nilai tengah. Nah, ozaif, apa itu ozaif? Ozaif itu adalah bentuk poligon dari distribusi frekuensi lebih dari dan kurang dari. Jadi ozaif itu khusus untuk distribusi frekuensi kumulatif, baik itu yang lebih dari maupun yang kurang dari.
Nah, bagaimana kira-kira bentuknya untuk histogram? Barangkali teman-teman udah sering ya di sini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk histogram kita menggunakan batas bawah, batas atas gitu ya. Setiap kelasnya itu kita bikinkan grafik batangnya seperti ini. Nah, yang menjadi patokan di sini ini adalah jumlah frekuensinya. Jadi sebenarnya ini adalah menyajikan kelasnya mana saja, batas bawahnya, batas atasnya mana gitu. Kemudian frekuensinya berapa. Nah, ini kalau yang biru ini kan bentuknya batang. Nah, ini yang disebut dengan histogram. Nah, kalau untuk poligon berarti kita cari titik tengahnya di sini gitu ya. Berapa titik tengah kelasnya, kemudian kita tarik garis seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian jadi ini adalah teknik penyajian dalam bentuk gambar. Kalau misalnya tadi yang sudah kita pelajarin sebelumnya, itu adalah penyajian dalam bentuk tabel. Nah, Ozaif itu yang seperti apa? Nah, ini dia teman-teman untuk Ozaif. Jadi kalau Ozaif yang kita gunakan sebagai sumbu X-nya di sini itu adalah kategori atau tepi atas kelasnya gitu ya. Jadi yang digunakan adalah tepi atas kelasnya. Nah, yang sumbu Y di sini itu adalah jumlah frekuensinya atau jumlah frekuensi kumulatifnya itu berapa. Nah, ini adalah bentukan Ozaif. Jadi di sini yang hitam ini adalah Ozaif dalam Ozaif distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan untuk yang warna orange di sini yang sebelah kanan itu adalah Ozaif untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi ada dua ya untuk Ozaif. Nah, apakah gambarnya bisa disatukan? Bisa gitu. Jadi misalnya kalian mau bikin Ozaif penggabungan antara distribusi frekuensi kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari, is okay, nggak jadi masalah. Oke, seperti itu teman-teman. Baik, jadi apa yang sudah kita bahas hari ini? Yang pertama, kita sudah bahas tentang distribusi frekuensi. Jadi apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi itu adalah salah satu teknik penyajian data dengan cara dikelompokkan. Jadi kalau berbicara tentang data yang dikelompokkan atau grup data, nah itu salah satunya adalah distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi itu gunanya adalah untuk mengelompokkan data. Makanya biasanya distribusi frekuensi ini disebut juga sebagai data group gitu ya, atau grup data. Nah, berbicara tentang distribusi frekuensi, tadi ada beberapa hal yang ibaratnya harus di notes gitu ya. Dia ada beberapa bagiannya seperti kelas, batas kelas, tepi kelas gitu kan, CI atau class interval gitu ya. Nah, terus ada juga langkah-langkah gimana cara bikin distribusi frekuensi gitu. Yang pertama adalah kita urutkan dulu datanya, kemudian lalu kita hitung range-nya, kemudian hitung jumlah kelasnya, hitung CI-nya, kemudian nanti langsung kita bikin tabel pengkelasan, kemudian kita bikin frekuensinya masing-masing itu berapa. Nah, untuk distribusi frekuensi itu ada 3. Yang pertama adalah distribusi frekuensi yang biasa, kemudian ada yang distribusi frekuensi relatif. Kalau berbicara tentang relatif, artinya kita akan berbicara tentang perbandingan. Apa yang dibandingkan? Yaitu frekuensi kelasnya dibandingkan dengan total frekuensi. Oke. Nah, kemudian ada lagi satu lagi, ada distribusi frekuensi kumulatif. Nah, distribusi frekuensi kumulatif
kita harus selalu ingat bahwa ya berbicara tentang kumulatif artinya kita akan menjumlahkan. Apa yang dijumlahkan? Yang dijumlahkannya adalah frekuensi kelasnya. Nah, untuk distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua tipe. Yang pertama adalah yang lebih dari dan yang kurang dari. Nah, kalau berbicara kurang dari berarti kita akan menjumlahkan frekuensi setiap kelasnya yang kurang dari kriterianya, di mana kriterianya itu ditentukan dari si tepi atas kelasnya. Gitu ya. Kalau yang lebih dari berarti kita akan menjumlahkan frekuensi yang lebih dari kategori yang sudah dibuat. Jadi nanti kategorinya adalah lebih dari batas tepi batas atasnya berapa. Nah, nanti kita akan menghitung berapa banyak frekuensi yang masuk kategori tersebut. Oke, teman-teman, barangkali saya cukupkan sekian untuk pembahasan tentang distribusi frekuensi. Terima kasih untuk atensinya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jangan lupa selalu yakinkan bahwa belajar statistika itu mudah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.